Halo semuanya. Kembali lagi bersama kami Nurrahman 70. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai tema yang berjudul Trik kaya raya versi Nabi Yusuf. Buat tercengang. Sebelum video dimulai, alangkah baiknya berlangganan terlebih dahulu, yakni dengan menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi, agar mendapatkan pemberitahuan dan mengkonsumsi materi yang bermanfaat dan video yang update dan menarik. Terima kasih. Dalam agama Islam, Yusuf, bahasa Arab, translate. Yef, adalah seorang tokoh yang disebutkan di dalam kitab suci Muslim Al-Quran. Selain itu, ia disebutkan pula dalam Alkitab dan Tanakh. Dia adalah putra dari Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dalam kitab agama Samawi disebutkan bahwa Yusuf adalah sosok saleh yang terkenal akan ketampanannya. Dia dibuang oleh kakak-kakaknya yang iri padanya, kemudian dipungut kafilah yang lewat dan dijadikan budak. Dia akhirnya dijual pada salah satu pejabat Mesir. Secara bertahap, Yusuf akhirnya menjadi salah satu tokoh penting di Mesir setelah berhasil menafsirkan mimpi raja. Al-Quran menyebutkan perjalanan hidup Yusuf sebagai kisah terbaik. Ingatlah, ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh, aku bermimpi, melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku." Quran Yusuf 4. Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya. Quran Yusuf 7. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya, dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub. Kejadian 49, 22-24 dalam bahasa Ibrani, istilah Yusuf, YSF, memiliki arti bertambah. Nama ini diberikan oleh Rahel, ibu Yusuf, yang berdoa supaya Allah mengaruniakan seorang anak tambahan untuk dirinya. Dalam Al-Quran, kitab suci Islam, nama Yusuf disebutkan sebanyak 27 kali. Kisah Yusuf sendiri terpusat di surah Yusuf, surah ke-12 dalam Al-Quran. Hal ini berbeda dengan para nabi lain yang biasanya kisahnya tersebar di beberapa surah. Dalam Tanakh dalam kurung, kitab suci Yahudi dan Alkitab dalam kurung, kitab suci Kristen, kisah Yusuf tercantum dalam kitab Kejadian pasal 37, 39 hingga 50. Secara alur kejadian, kisah Yusuf yang terdapat pada surah Yusuf dan kitab Kejadian memiliki garis besar yang sama, meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam rincian tertentu. Setelahnya, rombongan musafir lewat dan saat seseorang dari mereka mencari air di sumur, dia kegirangan karena menemukan seorang anak, kemudian menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Al-Quran kemudian menyebutkan bahwa mereka kemudian menjual Yusuf dengan harga yang rendah karena mereka tidak tertarik kepadanya. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa saat kakak-kakak Yusuf tahu Yusuf dibawa rombongan musafir, mereka mengejar rombongan tersebut dan mengatakan kalau Yusuf adalah budak mereka yang melarikan diri. Kakak-kakaknya kemudian menjual Yusuf dengan harga rendah pada para musafir tersebut. Selanjutnya Yusuf berlari menuju pintu untuk keluar demi menghindari godaan Sulaikha, tetapi Sulaikha mengejarnya dan sempat menarik bagian belakang baju Yusuf sampai koyak. Keduanya kemudian mendapati Potifar berada di depan pintu. Dengan cepat Zulaikha melayangkan tuduhan bahwa Yusuf yang berusaha melakukan hal buruk kepadanya. Yusuf membela diri dan menyatakan bahwa Zulaikha yang merayu dirinya. Di tengah perdebatan, seorang dari keluarga Zulaikha memberi kesaksian jika baju gamisnya dalam kurung Yusuf koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar dan dia dalam kurung Yusuf termasuk orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta dan dia termasuk orang yang benar. Potifar kemudian memeriksa dan mendapati bahwa pakaian Yusuf koyak di bagian belakang. Dia kemudian mengatakan pada Zulaikha, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat. Potifar juga meminta Yusuf untuk melupakan kejadian itu. Yusuf kemudian menyatakan bahwa dia mengetahui makna mimpi tersebut, kemudian menegaskan bahwa ilmu takwil mimpi yang dimilikinya adalah sebagian ilmu yang diajarkan Allah padanya.
Yusuf menyatakan bahwa dia telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan menegaskan bahwa dia mengikuti agama leluhurnya, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Yusuf juga menjelaskan bahwa bermacam-macam Tuhan selain Allah yang disembah orang-orang hanyalah buatan nenek moyang mereka. Setelah menjelaskan dan mengajak mereka ke jalan Allah, Yusuf kemudian menjelaskan tafsir mimpi mereka. Pemuda yang satu akan kembali bertugas memberikan khamr bagi tuannya, sedangkan pemuda yang lain akan dihukum salib dan burung memakan sebagian kepalanya. Yusuf kemudian meminta pemuda yang tidak dihukum mati untuk memberitahu pada tuannya mengenai keadaan Yusuf di penjara. Tapi pemuda tadi lupa sehingga Yusuf harus tetap di penjara selama beberapa tahun lagi. Al-Quran menjelaskan bahwa suatu hari Raja Mesir bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan 7 ekor sapi betina yang kurus. Juga ada 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum yang kering. Raja berusaha mencari makna mimpi tersebut, tapi para ahli hanya menyebut mimpi raja sebagai mimpi kosong dan tidak dapat menakwilkan mimpi itu. Juru minuman istana kemudian teringat dengan Yusuf dan pergi ke penjara untuk menanyakan makna mimpi tersebut. Yusuf menjawab bahwa agar mereka bercocok tanam seperti biasa selama 7 tahun, sedangkan hasil panen yang telah dituai agar dibiarkan di tangkainya, kecuali sebagian kecil yang akan digunakan untuk makan. Yusuf melanjutkan bahwa setelahnya akan datang masa sulit selama 7 tahun yang akan menghabiskan persediaan makanan. Setelah masa sulit itu berlalu, akan datang hujan dan manusia akan memeras anggur. Mendengar jawaban tersebut, Raja mengutus orang agar Yusuf dihadirkan di hadapannya. Namun Yusuf melalui utusan tersebut meminta agar Raja terlebih dahulu menanyakan para perempuan mengenai masalah Yusuf. Saat Raja menanyai mereka, para perempuan itu menjawab, Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Zulaikha membeberkan mereka, sekarang jelaslah kebenaran itu, akulah yang menggoda dan merayunya, dan sesungguhnya dia termasuk orang yang benar. Al-Quran menyebutkan bahwa setelah nama baiknya dipulihkan, Yusuf dihadapkan pada Raja. Setelah mereka bercakap-cakap, Raja menyatakan bahwa Yusuf akan diberi kedudukan yang tinggi dan kepercayaan. Yusuf menyatakan, jadikanlah aku bendaharawan negeri, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. Saat 7 tahun masa subur berakhir, datanglah masa paceklik sebagaimana yang dikatakan Yusuf. Paceklik ini tidak hanya melanda Mesir, tetapi juga kawasan Palestina, tempat tinggal Yakub dan keluarganya. Putra-putra Yakub selain Benyamin pergi ke Mesir untuk membeli gandum. Di sana mereka bertemu dengan Yusuf. Yusuf mengenali kakak-kakaknya tersebut, tetapi mereka tidak mengenal Yusuf. Saat gandum mereka sedang dipersiapkan, Yusuf berkata kepada mereka, bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu, tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik? Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapat jatah lagi dariku dan jangan kamu mendekatiku. Maka putra-putra Yakub tersebut membalas bahwa mereka akan membujuk ayah mereka. Setelah itu, Yusuf memerintahkan para pelayannya agar barang-barang yang digunakan kakak-kakaknya untuk membeli gandum dimasukkan ke karung gandum mereka, berharap agar kakak-kakaknya dapat kembali lagi. Al-Quran menyebutkan bahwa Yusuf kemudian meminta saudara-saudaranya agar membawa bajunya saat pulang dan diusapkan ke wajah Yakub sehingga dapat melihat kembali. Saat kafilah mereka keluar Mesir, Yakub yang tinggal di Palestina mengatakan, sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Tetapi keluarganya menanggapi, demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruanmu yang dahulu. Para ulama menyebutkan bahwa saat rombongan putra-putra Yakub keluar Mesir, bertiuplah angin dan mendatangi Yakub dengan membawa bau baju Yusuf. Saat rombongan putra-putra Yakub tiba dan pakaian Yusuf diusapkan ke wajah Yakub, Yakub dapat melihat kembali. Dia berkata, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah hal yang tidak kamu ketahui? Kemudian putra-putranya meminta ayah mereka memohonkan ampun atas dosa-dosa mereka. Yakub menjawab, aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Di akhir surah Yusuf disebutkan, sungguh, pada kisah-kisah mereka para rasul itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran ini bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dalam Al-Quran, nama Yusuf disebutkan 27 kali, yakni pada surah Al-An'am 06, 84. Yusuf 12, 4, 7, 8, 9, 10, 11,
17, 21, 29, 46, 51, 56, 58, 69, 76, 77, 80, 84, 85, 87, 89, 92 kali, 94, 99. Ghafir 40, 34. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak, dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe